Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmianti dengan NIM A321222052. Di sini saya akan mempresentasikan resume pertemuan keempat dari mata kuliah kriminologi dari hasil diskusi. Yang pertama, apakah ada faktor lain yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengangguran dan kejahatan? Jika ada, apa, dan berikan penjelasannya. Menurut saya, selain pengangguran, ada beberapa faktor lain yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengangguran dan kejahatan, yaitu dari segi pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali memperburuk dampak pengangguran terhadap kejahatan. Kemudian ada tingkat kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial yang baik, yang kuat, seperti bantuan sosial atau program pelatihan kerja, dapat memperlemah hubungan antara pengangguran dan kejahatan. Kemudian dari lingkungan sosial, kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan tempat tinggal seseorang juga mempengaruhi hubungan ini. Di lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan norma sosial yang buruk. Kemudian dari faktor psikologis, stres psikologis akibat pengangguran seperti perasaan tidak berharga atau frustasi dan dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kejahatan. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara upaya pencegahan dan solusi pengangguran dengan peningkatan kualitas guru. Hubungan antar upaya pencegahan dan solusi pengangguran dengan peningkatan kualitas guru sangat erat kaitannya dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Upaya pencegahan pengangguran seperti pemberdayaan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru. Dengan kualitas guru yang lebih baik, proses belajar mengajar di sekolah akan lebih efektif, yang dapat mengurangi angka pengangguran di masa depan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dapat membedakan antara pengangguran sebagai penyebab langsung kejahatan dan pengangguran sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial yang sudah ada dan memicu kejahatan. Menurut saya, pengangguran sebagai penyebab langsung kejahatan terjadi ketika individu yang tidak memiliki pekerjaan merasa terdesak secara ekonomi dan memilih untuk melakukan kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup, seperti pencurian atau perampokan. Sementara itu, pengangguran sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial yang sudah ada lebih berkaitan dengan dampaknya terhadap individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Secara umum, pengangguran dapat menjadi pemicu langsung kejahatan dalam beberapa kasus, tetapi dalam banyak situasi ia berperan sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial yang lebih kompleks dan berkontribusi pada terjadinya kejahatan. Yang keempat, apakah ada jenis kejahatan tertentu yang dikaitkan dengan pengangguran? Nah, menurut saya ada beberapa jenis kejahatan yang sering dikaitkan dengan pengangguran, terutama yang berkaitan dengan tekanan ekonomi dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan kekerasan yang sering terjadi ketika individu yang menganggur merasa terdesak secara finansial dan tidak memiliki cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun demikian, pengangguran tidak selalu menjadi penyebab langsung kejahatan, namun dapat memperburuk kondisi sosial yang ada dan meningkatkan resiko terjadinya kejahatan. Kemudian yang terakhir, bagaimana penanganan untuk orang yang mencuri? Menurut saya, penanganan terhadap orang yang mencuri sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, rehabilitas, dan pencegahan secara hukum. Pencurian harus diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Namun penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang melandasi perilaku tersebut seperti kondisi ekonomi, pengangguran, atau masalah psikologis lainnya. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi resume pertemuan keempat dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.